Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang sistem informasi kantin, di mana tugas ini kami buat untuk mengimplementasi hasil analisis kebutuhan data dari sistem informasi kantin dalam database. Tim kami sendiri ada Michelin Eunike Rungguni Samosir dengan NIM 11S21008, lalu ada Intan Rumondang Sianipar dengan NIM 11S21020, lalu ada saya sendiri Theo Samuel Dicunawi Aritonang dengan NIM 11S21031. Jadi yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu ada proses bisnis sistem informasi kantin, ERD, CDM, PDM, dan query dari database yang kami kerjakan. Untuk proses bisnisnya, kampus Institut Teknologi dan memiliki sebuah kantin. Kantin ini ingin membuat database yang memuat informasi terkait sistem informasi kantin. Database tersebut harus dapat menyimpan data tentang karyawan kantin, menu, daftar jadwal, mahasiswa yang piket, dan daftar sivitas del yang makan di kantin tersebut. Setiap karyawan kantin diidentifikasikan dengan nomor ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, role di dapur, kantin. Karyawan kantin dapat dibedakan menjadi kepala koki, juru masak, dan kebersihan kantin. Semua karyawan kantin haruslah terdaftar pada kepala koki, juru masak, atau kebersihan kantin. Setiap menu di kantin memiliki kode menu, nama menu tersendiri, informasi jadwal saji, dan nomor ID karyawan yang memasaknya. Jadwal mahasiswa yang bertugas menyajikan makanan atau piket memiliki informasi NIM dari mahasiswa, nama mahasiswa, dan kelompok piket. Sedangkan daftar sivitas del yang makan di kantin dapat dibedakan menjadi mahasiswa yang memiliki informasi berupa NIM, nama, yang berisi nama depan dan nama akhir, dan staf yang memiliki informasi berupa nomor ID karyawan, nama depan dan nama belakang, dan nomor telepon yang bisa lebih dari satu. Semua sivitas del yang makan harus terdaftar pada mahasiswa atau staf. Untuk ERD-nya, menggambarkan ERD berdasarkan proses bisnis yang sudah dibangun. Untuk ERD-nya sendiri bisa dilihat di sini kantin memiliki jadwal piket mahasiswa yang memiliki atribut ID, nama, kelompok piket. Kantin juga memiliki tabel karyawan kantin dengan atribut yang bisa kita lihat. Lalu kantin juga memiliki tabel menu. Lalu kantin memiliki tabel sivitas del. Bisa dilihat dibagi dua lagi, mahasiswa dan staf. Dan untuk karyawan kantin terbagi tiga, kepala koki, juru masak, dan kebersihan kantin. Lalu untuk CDM-nya, konseptual data modelnya bisa dilihat di sini. Tabel-tabelnya dengan atribut dari tabelnya seperti shift kebersihan memiliki ID karyawan kebersihan, yang dimana foreign key yang diambil dari ID karyawan kebersihan di tabel karyawan kebersihan kantin. Lalu ada piket mahasiswa dengan foreign key-nya ID mahasiswa dan ID kantin, di mana ID kantinnya itu diambil dari tabel kantin. Lalu ada mahasiswa dengan ID mahasiswa primary key. Ada staff, kontak staff, karyawan kepala koki, karyawan juru masak, jadwal sajian, jadwal menu, dan tabel menu. Dan ini bisa dilihat di layar yang tertera, terdapat PDM-nya atau physical data modelnya. Lalu ada database skema diagramnya. Dan selanjutnya query implementation, yang itu berisi pengimplementasian tabel hasil normalisasi menjadi basis data dan tabel pada database Microsoft SQL Server yang akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Intan Rumana Sianipar. Saya akan mempresentasikan mengenai create database dan memasukkan filu-filu ke dalam tiap tabel. Yang pertama, kita meng-create database dengan penamaan berikut basdet 2022 underscore 07 underscore im. Lalu kita menggunakan database tersebut dengan use basdet 2022 underscore 07 underscore im. Di sini kita akan membuat tabel kantin, yaitu dengan read table kantin yang beratributkan sebagai data berikut dan memiliki primary key ID kantin. Lalu kita memasukkan value-value-nya ke dalam table tersebut dengan insert into kantin, ID kantin,
nama kantin, anggaran kantin. Contohnya values-nya sebagai berikut dengan ID kantinnya Del 11KB dan nama kantinnya kantin baru 1 lantai 1, anggaran kantinnya sebagai berikut. Lalu kita mencoba menampilkan output dari tabel berikut. Lalu kita execute. Keluarannya adalah sebagai berikut. Untuk membuat tabel karyawan juru masak, kita meng-create tabel karyawan juru masak, lalu ID juru masak sebagai primary key-nya dan tidak boleh kosong. Berikut atribut dari tabel karyawan juru masak. Lalu untuk memasukkan value-nya sendiri, kita mengisi tiap atributnya dengan insert into karyawan juru masak, ID juru masak, ID kantin, jenis kelamin, nama depan, dan nama belakang. Dengan values-nya ID juru masak Del 001 JM, ID kantin Del 11 KB, jenis kelamin pria, nama depan Susantono, nama belakang Susantino. Lalu kita tampilkan keluarannya dengan berikut. Luaran dari tabel karyawan juru masak akan membentuk tabel seperti berikut. Lalu untuk tabel karyawan kepala koki sendiri, kita klik tabel karyawan kepala koki dengan ID kepala koki adalah primary key-nya diikuti dengan atribut lainnya. Untuk mengisi values-nya sendiri, kita insert into karyawan kepala koki dengan atributnya kita masukin value-nya ID kepala koki, ID kantin jenis kelamin, nama depan, nama belakang. Contohnya ID kepala kokinya Del 001 KK, ID kantinnya Del 11 KB, jenis kelaminnya wanita, nama depan Ruby, nama belakang Jenny. Kita mencoba menampilkan tabel dari karyawan kepala koki. Kita execute, dan luarannya adalah sebagai berikut. Untuk membuat tabel karyawan kebersihan kantinnya, create table karyawan kebersihan kantin, lalu ID karyawan kebersihan sebagai primary key-nya dan tidak boleh kosong, diikuti dengan atribut lainnya. Untuk mengisi values-nya sendiri, kita mengisi ID-nya sendiri, atributnya sendiri. Insert into karyawan kebersihan kantin dengan atribut ID karyawan kebersihan ID kantin, jenis kelamin, nama depan, nama belakang. Dengan values-nya, ID karyawan kebersihannya contohnya Del 001 KN, ID kantinnya Del 11 KB, jenis kelamin pria, nama depan Yanto, nama belakang Rita. Kita mencoba menampilkan output dari table tersebut. Lalu kita execute, hasilnya sebagai berikut. Untuk membuat table shift kebersihan, dengan create table shift kebersihan, ID karyawan kebersihan dengan ukuran voucher seperti berikut, reference karyawan kebersihan kantin, dari atribut ID karyawan kebersihan. Shift kebersihan berukuran voucher sebagai berikut dan tidak boleh kosong. Untuk memasukkan data ke dalam table shift kebersihan sendiri, insert into shift kebersihan, ID karyawan kebersihan, shift kebersihan. Contohnya, value dari ID karyawan kebersihan sendiri jauh 001 KN. Dan shift kebersihannya adalah pagi. Lalu kita mencoba menampilkan tabel shift kebersihannya. Lalu kita execute, dan luarannya menghasilkan luaran seperti berikut. Untuk membuat tabel mahasiswa, create table mahasiswa dengan atribut sebagai berikut dengan ID mahasiswa sebagai primary key dan tidak boleh kosong. Untuk memasukkan values sendiri, insert into mahasiswa dan kita masukkan value di tiap-tiap atribut ini. ID mahasiswa, contohnya 31S21002, ID kantinnya Del 11 KB, nama depan Anita, nama belakang Christine, prodinya S1 Teknik Bioproses. Lalu kita tampilkan tabel mahasiswa tersebut, dan ini adalah luaran dari tabel mahasiswa. Untuk membuat tabel piket mahasiswa, kita akan create table piket mahasiswa sebagai kode uniknya ID mahasiswa dan kelompok piket. Lalu kita masukkan values dari tabel piket mahasiswa dengan atribut ID mahasiswa, contohnya 31S21002, ID kantin, Del 11 KB, nama depan Anita, nama belakang Christine, dan kelompok piketnya adalah 1 yang bersifat integer. Kita akan mencoba menampilkan select from all from piket mahasiswa. Kita akan mencoba melihat keluaran dari tabel piket mahasiswa. Berikut adalah tabel piket mahasiswanya, dan membuat tabel menu sendiri, create table menu dengan atribut berikut, dan kode menu adalah primary key-nya dan tidak boleh kosong. Untuk memasukkan data ke dalam tabel ini, insert into menu, kode menu, ID kantin, nama menu, dan values-nya contohnya kode menu 001, ID kantinnya adalah 11 KB, nama menunya adalah ayam goreng. Lalu kita tampilkan luarannya
sebagai berikut. Ini adalah luaran dari tabel menu. Untuk membuat tabel jadwal saji, create table jadwal sajian, ID juru masak, reference karyawan juru masak dari atribut ID juru masak, kode menu berukuran voucher 25, reference menu dari atribut kode menu. Memasukkan data ke dalam tabel jadwal sajian adalah insert into jadwal sajian dengan atribut ID juru masak, kode menu dengan values-nya contohnya ID juru masak del 001JM dan kode menu 001. Lalu kita mencoba mengeksekut tabel jadwal sajian. Luarannya sebagai berikut. Membuat tabel jadwal menu, create table jadwal menu, kode menu dengan ukuran voucher 25, lalu reference menu kode menu, jadwal saji berukuran voucher 20. Memasukkan data ke dalam tabel jadwal menu. Insert into jadwal menu, kode menu, jadwal saji, lalu kita masukkan values-nya, contohnya kode menunya menu 001, jadwal saji Senin. Lalu kita tampilkan dalam bentuk tabel. Ini adalah hasilnya. Lalu untuk membuat tabel jadwal masak, create view jadwal masak as select ID juru masak, jadwal menu, jadwal saji, from jadwal sajian inner join jadwal menu on jadwal sajian kode menu equal jadwal menu kode menu. Kita tampilkan tabel jadwal masak sebagai berikut. Ini adalah luaran juga. Membuat tabel staff, create table staff dengan ID staffnya adalah primary key-nya dan ikuti atribut lainnya. Memasukkan data ke dalam tabel staffnya dengan insert into staff, contohnya ID staff del 001SF, ID kantinnya del 11KB, nama depan Tatang, nama belakang Sopet. Dan kita akan menampilkan tabelnya, akan mengeluarkan data sebagai berikut. Untuk membuat tabel kontak staffnya sendiri, create table kontak staff, lalu ID staff dengan ukuran varian sebagai berikut, reference staff, ID staff, nomor teleponnya berukuran 20. Lalu memasukkan data ke dalam tabel kontak staff, insert into kontak staff, ID staff, nomor telepon. Jadi kita ambil contoh ID staffnya del 001SF dan nomor telepon 0813 7768 4522. Lalu kita select kontak staffnya, akan menampilkan tabel sebagai berikut. Demikian hasil presentasi saya mengenai Create Database dan akan dilanjutkan dengan teman sekelompok saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Michelle Samosir dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S21008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementing queries yang telah ada di requirement dari proyek besar database. Nah, sebelum menggunakan implementingnya, kita harus menggunakan database yang sudah kita buat dengan nama bus.2022_07_if. Comments completed successfully, kemudian kita akan masuk ke query implementasinya. Nah, yang pertama ada 5 basic queries. Yang pertama select dengan query select kode menu, nama menu dari tabel menu di mana ID kantinnya adalah del 21KB, di mana nanti query ini akan menyeleksi dan mengeluarkan tabel kode menu dan nama menu, di mana syaratnya ID kantinnya adalah del 21KB. Kita akan jalankan, maka akan muncul tabel kode menu dan nama menu. Kemudian yang kedua, basic queries update. Nah, basic queries ini akan mengupdate data yang ada pada tabel sebelumnya dengan query update kantin, update tabel kantin, set anggaran kantin menjadi 12 juta, di mana anggaran kantin sebelumnya itu adalah 10 juta. Ini kita jalankan, execute, kemudian kita select all from kantin. Hasilnya, anggaran kantin yang awalnya 10 juta berubah menjadi 12 juta. Kemudian 3 ada set operators, select ID mahasiswa, kita ganti tabelnya menjadi namanya makan di kantin, from mahasiswa, union, gabungan, select ID staff from ID staff.
from staff. Artinya kita akan menggabungkan tabel menjadi satu row di mana isinya adalah mahasiswa dan juga staff seperti ini. Nah, muncul adalah NIM dari mahasiswa dan juga ID pengenal dari si staff. Seperti ini. Akan ada satu tabel di mana nama tabel awalnya adalah ID mahasiswa, kita ubah menjadi nama tabelnya makan di kantin. Kemudian yang keempat ada aggregate operators untuk count the number of different canteens ID. Nah, kita akan select ID kantin distinct dengan nama jumlah kantin dari staff. Kita execute. Nah, ada 6 kantin yang dimiliki oleh staff. Seperti itu. Kemudian ada null values, select stars from staff where nama belakang is null. Kita akan memilih seluruh atribut dari tabel staff di mana nama belakang dari staff itu kosong. Kita akan execute. Nah, ada muncul 4 tabel dengan 4 atribut. Yang pertama ada ID staff, ada ID kantin, ada nama depan, dan nama belakang yang nilainya null semua. Kemudian kita masuk ke querying multiple tables dan juga implementing views. Yang pertama ada nested queries. Select star from karyawan juru masak. Kita akan menuliskannya, mengidentifikasinya sebagai JM, di mana ID juru masak yang diambil dari tabel karyawan juru masak ada pada ID juru masak yang diambil dari tabel jadwal sajian yang dinamakan dengan JS, di mana kode menu dari tabel jadwal sajian itu adalah menu 006. Kita akan execute. Nah, keluar ID juru masak, ID kantin, jenis kelamin, nama depan, dan nama belakang dari karyawan juru masak yang memenuhi dari query ini. Yang kedua ada nested query yang kedua, select star from karyawan kebersihan kantin, kita namai dengan kakak, di mana ID kantin dari tabel kakak tidak ada dalam tabel dari shift kebersihan, di mana nanti shift kebersihannya itu malam. Kita akan select, kemudian kita akan execute. Nah, berikut adalah karyawan kebersihan kantin yang shiftnya itu bukan malam, alias pagi dan siang. Kemudian yang ketiga, select ID juru masak, jadwal menu, .saji, di mana nanti tabel jadwal saji ini akan kita namakan dengan jadwal saji. From jadwal sajian inner join jadwal menu, di mana kode menu pada jadwal sajian itu harus sama dengan kode menu di jadwal menu. Select, nah seperti ini. Del 001JM memiliki jadwal saji Senin, Del 004JM memiliki jadwal sajian Kamis, seperti itu. Kemudian yang keempat ada query, select M kode menu, M nama menu, di mana M ini merupakan tabel menu. Kita mengidentifikasi tabel menu sebagai M yang left join dengan jadwal sajian, di mana kode menu dari tabel menu dan kode menu dari tabel jadwal sajian harus sama. Select, kita dan execute. Nah, berikut akan dikeluarkan kode menu dari tabel menu, nama menu dari tabel menu, ID kantin dari tabel menu, dan juga ID juru masak dari tabel jadwal sajian. Yang kelima ada query select ID karyawan kebersihan, ID kantin, nama besar, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, dan juga shift kebersihan dari tabel shift kebersihan, di mana nanti tabel karyawan kebersihan kantin itu akan full outer join dengan tabel shift kebersihan yang kita identifikasi dengan SF. Nah, di mana nanti ID karyawan kebersihan itu harus sama dengan ID karyawan kebersihan di tabel staff shift kebersihan. Kemudian kita akan execute. Nah, akan keluar 6 atribut dan juga values-nya. Seperti ini. Kemudian membuat view dari queries di atas. Nah, untuk membuat view, kita harus menuliskan syntax create view, kemudian nama view-nya sebagai, nah, ini merupakan query di atas, select star from karyawan ID. Kemudian kita akan select bagaimana. Hasilnya akan sama seperti yang di atas, tetapi kita membuat view yang akan terdaftar dalam database-nya nanti. Kemudian ada create view kebersihan shift pagi siang, yang dimana akan kita jalankan, akan mengeluarkan output seperti ini. Kemudian ada create view jadwal juru masak, kita jalankan. Kemudian ada create view menu bagian juru masak,
seperti ini. Create view dari shift kebersihan karyawan. Seperti ini. Kemudian membuat two functions and two stored procedures. Yang pertama kita akan membuat 2 stored procedure dulu. Yang pertama, create procedure select all mahasiswa dengan variabel ID kantin dengan tipe data and varchar berukuran 24. Di mana nanti fungsinya akan menjalankan memilih semua data dari tabel mahasiswa di mana ID kantin dari tabel mahasiswa itu sama dengan masukan dari ID kantinnya. Nah, untuk menjalankan stored procedure, kita akan menuliskan sintaks execute select all mahasiswa at ID kantin di mana del 12KB. Berarti ID kantinnya ini adalah del 12KB. Nanti fungsi akan mencari di mana ID kantin yang sama dengan del 12KB. Kita akan jalankan. Nah, akan keluar ID mahasiswa, ID kantin, nama depan, nama belakang, dan juga prodi yang memenuhi dengan stored function ini dari value parameternya. Kemudian ada create procedure select staff contact, di mana akan ada 2 variabel yang diinisialisasi. Yang pertama ada add ID staff bertipe data and varchar ukuran 25 dan juga ID kantin dengan tipe data and varchar ukuran 25. Akan dipilih berdasarkan sintaks ini. Kemudian kita akan memasukkannya. Query untuk menggunakan stored procedure ini adalah execute select staff contact, kemudian masukkan value dari parameter ID staff, variabel ID staff, dan juga del 11KB sebagai nilai dari variabel ID kantin. Kemudian kita akan execute. Nah, akan keluar tabel seperti ini. Oke, tabel yang dikeluarkan adalah ID staff del 030 dan juga ID kantin del 11KB. Jadi akan mengeluarkan kontak staff ataupun atribut-atribut ini di mana ID staffnya itu del 030 SF ataupun ID kantinnya itu del 11KB. Kemudian kita akan meng-create function, create function daftar piket dengan parameter kelompok dan juga tipe datanya adalah integer. Return table as return select star from piket mahasiswa where kelompok piket equals to kelompok. Nah, untuk menjalankan query ini kita harus menuliskan sintaks select star from daftar piket 3. 3 artinya nomor kelompok ataupun value dari si kelompok. Jadi kita akan mengeluarkan semua atribut yang ada dalam daftar piket di mana kelompok piketnya itu adalah 3. Kita akan execute. Kita akan execute. Nah, berikut dikeluarkan nama-nama mahasiswa yang memiliki kelompok piket 3 seperti ini. Kemudian bila kita menuliskan daftar piket 2, kita masukkan bahwa kelompoknya itu ada kelompok 2. Kemudian kita jalankan. Nah, akan muncul tabel baru dengan record baru, di mana semua yang muncul itu memiliki jadwal kelompok piketnya 2. Kemudian create function shift kebersihan dengan parameter add shift dengan tipe data varchar ukuran 10 yang akan mengembalikan bentuk tabel di mana nanti akan select star from karyawan kebersihan kantin where ID karyawan kebersihan ada dalam. Kemudian kita menggunakan nested queries select ID karyawan kebersihan from shift kebersihan di mana shift kebersihan itu equals to shift. Nah, value dari shift yang kita masukkan. Contohnya seperti ini. Select star from shift kebersihan dalam kurung siang. Artinya kita akan memilih semua atribut ataupun semua record data dari tabel shift kebersihan yang memiliki shift kebersihannya itu siang. Kita akan jalankan. Berikut adalah nama shift karyawan, ada ID-nya, ada ID kantinnya, jenis kelamin, nama depan, dan nama belakang yang memiliki shift kebersihan siang. Kemudian kita ambil contoh untuk pagi. Kemudian kita akan jalankan, kemudian kita akan execute. Akan muncul nama yang berbeda, karena 6 records ini merupakan orang-orang yang memiliki shift kebersihan di pagi hari. Demikianlah implementing queries dari basis data sistem informasi kantin.
Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.